Harga beras masih mahal, warga di Bekasi menyerbu operasi beras murah yang digelar Pemkot bersama Bulog. Pemerintah Kota Bekasi bersama Bulog menggelar operasi pasar beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Beras SPHP yang dijual Bulog sebanyak 10 ton langsung diburu warga. Proses pembelian pun berjalan lancar dan tertib karena warga yang membeli beras harus menunjukkan KTP berdomisili di Bekasi Timur. Mahal nggak? Mahal. Berapa biasanya belinya? 12 liter. Seliter. Iya. Tadinya berapa? Tadinya 10. 10. Oke. Kalau misalkan 10 kilo gini untuk berapa hari, Bu? Ya dapat sebulan. Berapa? Bulan. Sebulan? Iya. Bisa. Bisa. Irit. Masih tingginya harga beras di pasaran membuat warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar murah yang digelar Perum Bulog bersama Pemprov DKI Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat. Perbedaan harga jual yang signifikan membuat para emak-emak ini rela antre panjang. Dalam pasar murah kali ini, Perum Bulog bekerjasama dengan Pemprov DKI menyediakan 2 jenis beras, yakni beras SPHP yang dijual seharga Rp53.000 per 5 kg, serta beras premium yang dijual seharga Rp69.500 per kilogram. Tak hanya beras, minyak goreng seharga Rp14.000 serta gula seharga Rp17.000 juga dijual di pasar murah ini. Kegiatan pasar murah ini menurut rencana akan terus digelar untuk menekan harga beras yang tinggi di pasaran. Ya lumayan lah kalau dihitung ini kan kurang lebih 5 kilo itu 6 liter ya. Jadi kalau dibagi 6, 53.000 itu kurang lebih 8.000. Kalau di pasar itu seliter 14.000. Itu harga bedanya berapa ribu tuh? 8 sama 14, 5.000 lah kurang lebih seliternya. Jadi 5 kali 5, 25 ya lumayan kan. Harga beras terus naik dan semakin mahal di pasar tradisional di Kota Surabaya. Beras premium kini sudah mencapai Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena pembeli menurun. Kenaikan harga beras ini tak terkendali. Salah satunya di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya, saudara. Akibat situasi ini, pedagang mengeluhkan menurunnya pembelian. Supaya beras nggak mahal, yo minta diturunkan. Saya minta diturunkan biar orang beli di pasar ada. Kalau beras sekarang yang jelek itu 15, yang bagus sedikit itu ya masih berapa? 19, 18. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harga beras juga terus mengalami kenaikan. Beras kelas premium kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram dari semula Rp14.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga beras di pasar tradisional merupakan kenaikan tertinggi yang pernah terjadi. Faktor kurangnya stok beras dan banyaknya petani yang gagal panen diduga jadi penyebab kenaikan harga yang tak terkendali ini. Kalau kami konfirmasi ke pabrik, mereka sih alasannya kekurangan stok bahan baku untuk ininya. Kalau saya pribadi berpendapat mungkin itu akumulasi dari akibat dari gagal panen yang panen sebelumnya. Mahalnya harga beras di pasaran berdampak pada sejumlah usaha warung makan di Sragen, Jawa Tengah. Pemilik warung mengaku meski beras mahal, mereka tidak bisa menaikkan harga jual makanan atau menggantinya dengan beras kualitas rendah. Kalau pembelinya berkurang, Kira-kira berapa persen, Mbak, dari biasanya? 20%. Mengurangi porsi. Menurut porsi. Selain beras yang naik apa aja, Mbak? Cabai, bawang, telur, semua naik, Mas. Oh, semua naik. Iya. Sayur-sayuran juga naik. Naik semua. Seperti apa dampak kenaikan harga beras pada pelaku usaha warteg? Kita akan tanyakan kepada Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara, ada Mukroni. Selamat sore Pak Mukroni dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik, Pak Mukroni, saat ini harga beras terus naik. Apa dampak yang begitu dirasakan oleh pengusaha warteg saat ini, Pak? Ya, dampak yang pertama adalah cost ya.
biaya terus terang kan naik ya, karena ini beras ini kan sebagai bahan pokok di warteg ya, karena kita kan jualan makanan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ya ini mengurangi keuntungan, Mas Ibrahim. Jadi biaya naik, mengurangi keuntungan. Dan yang ketiga ini kan daya beli masyarakat ini kan masih belum pulih semuanya. Jadi ini kita harus hati-hati juga kalau kita menaikkan dengan harga ini, nanti malah pelanggannya akan hengkang atau akan menjauh dari warung kita gitu, Mas Ibrahim. Sejak kapan sih dirasakan ini beras naik mulai berdampak bagi usaha warteg ini, sejak kapan, Pak? Ya ini setahun ini, Mas, karena ya tadi ada beberapa mungkin katanya ada iklim El Nino, terus yang kedua petani juga mundur ya tanam padinya. Terus yang ketiga mungkin ada unsur internasional global itu ya, ada perang, ada sebagainya. Jadi sudah setahun ini dan naiknya juga lumayan, hampir 100%. Ini paling parah yang dirasakan, kenaikan paling parah. Masih mendapatkan harga sekitar 450, Mas Ibrahim. Sekarang sudah 800 ya. Artinya kan sudah setahun ini hampir 100% kenaikan beras ini, Mas Untuk Ibrahim. di bulan ini dirasa yang paling parah, Pak Mukroni. Betul. Ya minggu kemarin ini agak drastis lagi gitu, agak drastis naiknya itu kan. Hampir 100.000 ini per karung yang isi 50 kilo, Mas Ibrahim. Itu untuk mengakalinya gimana? Karena kan nggak mau juga pembeli kabur gitu. Untuk mengakalinya gimana sih? Sementara harga kan naik terus beras. Ya kita karena tadi ya kita istilahnya mengurangi porsi, Mas. Yang tadinya mungkin kita agak ya lumayan lah memberikan nasi biar kenyang gitu kan. Sekarang kita kurangi karena kondisi beras naiknya harga gitu ya. Dan ini pelanggan juga ya mengerti lah gitu kan. Nggak ada yang protes kita, Pak, ketika porsinya ini ketahuan biasanya nasinya banyak, kok nasinya jadi sedikit, ada yang protes nggak sih Pak Mukroni? Ya ada juga kok nasinya sedikit, cuma ya sebagian besar pelanggan udah tahu karena memang harga beras ini kan mempengaruhi juga ibu-ibu rumah tangga yang ada di pelanggan ya kan. Di rumahnya juga mungkin istrinya juga komplain gitu kan dengan naiknya beras ini. Jadi itu. Terus yang kedua ya kita mengkomben lah naiknya beras ini karena cabai juga naik gitu kan. Mungkin dengan lauk gitu kan. Yang tadinya misalnya dengan ayam 12.000 kita naikkan 13.000. Tapi bukan nasinya yang kita naikkan, tapi dengan ayam itu. Pak Mukroni, kalau yang beras ditawarkan oleh pemerintah, beras SPHP itu yang dijual di operasi pasar, itu kualitasnya gimana sih kalau dipakai untuk nasi warteg itu? Iya, kita ini pelanggan ini ya dengan warteg itu sudah merasa enak gitu kan, karena yang kita pakai itu banyak kan beras-beras yang dalam negeri, Mas. Dalam negeri ini mungkin ya kita kan punya lahan sawah yang tanahnya subur sehingga katanya itu lebih gurih ketimbang impor. Karena berasnya bagus, cuma dirasa gitu karena para pelanggan yang sering menyuarakan itu enakan beras dalam negeri, Mas. Jadi sebenarnya makanya kita mengharapkan beras dalam negeri yang ditanam para petani itu yang kita masak gitu, karena rasanya beda sekali. Kalau kata Mendak, April Mei ini harga stabil, jadi bagaimana nih? Ada beberapa bulan lagi nih. Ya sementara karena memang pasokannya nggak ada ya kita beli apa yang ada gitu kan. Dan mudah-mudahan ini ya pemerintah bisa artinya para petani itu bisa cepat gitu kan. Dan bisa panen raya sehingga kita bisa merasakan beras yang dalam negeri yang lebih enak gitu kan. Kata teman-teman pelanggan daripada beras impor gitu kan dengan harga yang sama gitu. Baik. Itu Mas Ibrahim. Pak Mukroni, terima kasih telah menyampaikan keluh kesahnya. Terdampak juga akibat naiknya harga beras pengusaha warteg ini. Terima kasih Pak Mukroni, Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.